Lagi-lagi, Link akan menjadi satu-satunya resource damage dari teman-teman tim Liquid ID. Source yang begitu penting karena kalau tumbang duluan ini bakal menjadi kerugian. Yap, ini dia match ketiga kita di hari ini. Antara EVOS Glory versus tim Liquid ID. Dan sesaat lagi kita akan lihat siapa yang akan memenangkan pertempurannya jadi EBL Arena Mana Suaraja. Match terakhir hari ini EVOS Glory yang akan coba untuk mengembalikan lagi kemungkinan mereka, Cinderella story mereka menuju ke babak playoff atau at least jangan finish di 9. Tapi sekarang Laukun sudah mulai terpressure di awal permainan kita. Oke, poke damage yang begitu masif sepertinya ya dari Yeskiel. Targetingnya juga. Tambah lagi ada efek heal juga dari Widih yang membuat laning dari tim Liquid ID di area mid kuat banget. Iya, ini tadi capek banget ya. Hellstone Blaze-nya kena gitu. Magic Love kena juga. DPS-nya ada, apalagi Rapture lagi kan. Untuk pemilihan emblem pertamanya dan Psychops yang nggak mau kalah dari segi adu poke damage dan juga cut wave-nya karena Hylos di sini mampu banget untuk bisa melakukan clearing minion yang lebih cepat dari glue juga tentunya. Ya, cukup early untuk bisa join ke arah team fight berarti dan mungkin itu bakal jadi sedikit keuntungan juga dalam perebutan turtle. Tapi Anavel. Oke, Anavel cukup berani memberikan efek kejut tadi sepertinya ke arah dari Yeskiel. Wah, ini pengen memaksimalkan power early dari Nolan juga ya. Sebenarnya nge-pressure lagi, ngebalikin posisi dari Yeskiel di area mid, tapi ada Aran. Wow, dan Aran sudah muncul di area atas pula. Di dalam rumputan tadi Law and Order udah dikeluarkan tapi untungnya masih bisa kabur. Oh, dan Fabian yang mendapatkan lasit dari Scavenger Crab-nya tadi. Thanks to Aran tentunya yang bisa memberikan Law and Order untuk sebagai sinyal ya. Yep. Mengusir Anavel sebenarnya dari Nah, tepatnya tuh. di situ. Betul. Saya kan udah ngajak main tuh, hai gitu-gitu. Siapa yang akan coba untuk di-lock nanti dengan grab-grabnya Cyclones? Karena sekarang kita akan segera masuk nih ke area turtle. 3 pemain dari EVOS Glory sudah mulai memberikan penjagaan. Oke, Psychotnya sudah level 4 dan turtle-nya berhasil diamankan oleh Anavel dengan satu real world manipulation yang sudah dikeluarkan. Dan itu dong, itu saja yang ingin mereka cari. Setelah itu mereka mundur. Ini satu awal yang bagus. Untuk EVOS Glory nggak terlalu terburu-buru dan sangat on point. Ya kalau kita ngomongin soal Link versus Nolan sih, udah pasti Nolan bakal lebih sedikit diuntungkan ya untuk turtle yang pertama. Yep. Karena Link bukan tipikal hero yang cocok banget untuk team fight early game. Dia lebih cocok untuk take over, kayak misalkan nanti ada Lord, dia datang baru dengan Tempest of Blade, sehingga damage-nya pun cukup. Dan itu yang mungkin akan membuka window baru untuk tim Liquid ID. Wah, Papulung. Sendiri lagi. Hari-hari. Hari-hari sendiri terus ya. Udah dibilang, kalau misalkan tim kamu di-vote sama Papulung, berarti tim kamu Sedang tidak baik-baik saja. sedang tidak baik-baik saja. Oke, tapi bisa saja kita tertampar lagi seperti biasanya ya. Seperti Karena biasa. semua tim sekarang udah mulai memberikan kejutan untuk kita semua. Ya salah satunya EVOS Glory sih. Karena sejauh ini mereka juga dalam kondisi yang sangat aman. Tinggal gimana dari arah gold lane-nya saja sih. Dan memang kalau main ke arah gold lane dengan bantuan Dreams, ini akan ngeganggu buat Aaron. Ini masalah utamanya juga kalau kita ngomongin dari setup ya. Heeh. Sebenarnya EVOS juga belum ada setup yang begitu menjanjikan gitu loh. Karena lagi-lagi di sini mereka bawa Matilda, jadi mungkin mereka cuma ingin menguasai area river biar nggak ada ganking juga ke arah Natko. Karena Natko mungkin diekspektasikan akan memiliki damage yang tinggi. Yep. Terjadi sebuah pertempuran sepertinya di area mid di mana Circling Eagle-nya dikeluarkan tapi ternyata Fabian masih ingin lebih coba dia ingin masuk ke bagian dalam. Bersama dengan Angela dia mendapatkan 1 poin kill Dreams. Wow. Cuma bisa wow aja sih karena 4 pedangnya tadi 2-nya nempel di tembok. Tapi Fabian masih bisa ambil pedang di tembok tersebut. Betul, dan itu kalkulasinya luar biasa banget ya. Guiding win offensive sebenarnya coba untuk dibawain sama EVOS Glory, tapi pasif. Dari Aurora itu jadi salah satu alasan juga mereka gagal dapetin poin eliminasi dan dibalikin. Dengan sangat singkat decision dari tim Liquid ID yang begitu cepat. Ini buat mereka spesial, 1 poin eliminasi dan mereka akan menuju ke arah turtle. Yap, dan ini dia turtle-nya berhasil diambil pula. Kembali mendapatkan keuntungan. Fabian terlalu ganas. 1 poin eliminasi, 1 turtle berhasil di-secure. Dan ini bakal jadi lampu merah untuk EVOS Glory. Mereka harus cari cara supaya Fabian gak dapetin makanan lagi. Waduh, dapat first blood, dapat turtle hanya dengan modal Finch Poise. Iya. Tanpa ada Tempest of Blade. Dan Berserker's Fury di menit yang keempat ini menandakan bahwa EVOS Glory harus berhati-hati karena Link-nya sudah mendapatkan snowballing awal game yaitu adalah Turtle. Wait, tidak ada siapa-siapa di dalam rumputan tersebut.
Ada aksi percobaan tadi dilakukan oleh Aren Shiki. Yap, hanya untuk ngecek aja karena sekarang Guiding Wind kembali lagi dikeluarkan. Oke, di tempat yang berbeda dipanggil lagi dengan satu Circle Eagle dan juga Guiding Wind. Coba lihat dan Aren Shiki-nya menjadi korban untuk kali ini. Ada percobaan tadi dari Anavel yang berhasil, namun di tempat yang berbeda Aran mencoba mengejar Kara dari Saikot, diajak jalan-jalan keliling rerumputan. Dipaksa untuk menjauh dari area atas karena ada auto turret yang bakal diamankan sama seperti EVOS Glory yang akan langsung mengamankan di bagian bottom lane. Cukup bimbang secara turret dan Sterlium Side sudah ada di tangan dari seorang Natko. Ya, tapi Anavel juga mendapatkan EXP yang sepadan ya untuk trade-nya. Hanya saja mungkin untuk sekarang Favian akan lebih rajin untuk berada di lane jauh di bagian top lane. Semenjak Turtle ada di bagian bottom lane otomatis. Ini akan ngebuat tim Liquid ID bermain dengan metode 4-1. Karena Hylos Ruby-nya akan menjadi lini depannya. Dan sementara itu tinggal di Aurora sama Angelanya Widdy yang bakal jadi supporting damage-nya di belakang. Iya, dan memang secara frontliner ini kuat banget sih buat tim Liquid ID. Cuma mereka tetap harus aware dengan adanya flanking power yang dimiliki oleh EVOS juga. Karena kita tahu tadi Guiding Wind berkali-kali ngebantu Anavel justru untuk memberikan gerakan ofensif, bukan defensif lagi. Dan Waduh, ketahuan tuh ada Anavel. Di dalam area tersebut akankah dipanggil oleh Dream, dan benar saja dengan satu Guiding Wind tadi dipanggil untuk bisa pulang. Di tempat yang lain Saikot terlalu tebal bukan menjadi pilihan. Itu kayaknya mau nge-trigger Retribution aja sih tadi. Makanya tiba-tiba ada Widdy kan dengan adanya Hard Guard. Tapi pemotongan dari lane jauh udah pasti akan dijalankan agar Favian bisa tetap jalanin lane atas. Yap, itu dia. EVOS sekarang yang harus siap-siap diambil turtle-nya. Oke, ada lagi satu Glorious Path yang dikeluarkan dan sekarang Turtle-nya kembali berhasil diamankan oleh tim Liquid ID dan Nara dan salah satu pelakunya. Coba lihat, ada satu pergerakan tadi udah dilakukan pula oleh Saikot di mana dia menaiki ke arah satu player tapi arah terlalu tebal pula. Di depan berbeda Favian sedikit lagi yang tersisa dan Favian masih berhasil kabur. still survive dan satu hit dari Aran. Langsung memberikan penculikan ke arah objektif. Apa itu Retribution? Karena tadi memang ketika Anavel coba untuk diganggu di area orange juga Retribution-nya nggak ke-trigger. Tapi ketika ada di area turtle, ini beda lagi ceritanya. Waduh. Wah, dan wih. Ada Ciklasi. Belum sadar tuh dia biasa begitu tuh. Bawa apa itu, dia gambar sendiri ya? Bawa Roar. Itu si Roar. Si Roar. Minroar. Minroar ya. Minroar di bawah. Tuh, kunjungin juga nih teman-teman channel official dari streamer MPL ID. Iya, belum sadar tuh dia tuh. Masih menunggu tuh dia. Masih menunggu, ntar lagi paling lihat aja. Sambil melihat juga nih ya, permainan dari kedua belah tim nih. Tuh, nongol udah tuh harusnya tuh. Baru sadar, baru sadar. Nah, kan, hai. Iyalah, emang ping semua itu ya. Tuh semangat ya EVOS karena memang udah ada dukungan langsung dari Closey, dari EVOS Glory. Tapi semuanya akan ada di tangan dari para player sebenarnya. Karena sekarang Natko juga udah punya power damage sih menurutku. Ya dia udah punya Vision of Heaven. Yep. Jadi dia udah punya attack speed yang cukup sebenarnya. Dan juga life speed akan membuat dia survive di depan sana. Tapi kalau ngomongin soal team fight nantinya nih. Tim Liquid ID tinggal menunggu gimana caranya EVOS yang bakal ngelakuin setup duluan. Karena kalau ngomongin utility kayaknya EVOS lebih ready sih untuk team fight dadakan gitu loh. Ada reward manipulation, ada split-split juga. Sementara kalau kita ngomongin tim Liquid ID, mereka yang bakal react dengan adanya Hard Guard, dengan adanya Ammo Vendetta, dan juga Glorious Pathway. Iya sih, karena memang kalau misalnya Iron Shiki dipaksa untuk ngebuka duluan, itu malah bakal jadi resiko ke depannya. Atau Aran mungkin yang mencoba untuk ngebuka inisiasi, semua itu bakal dibuktikan ketika Lordnya akan diperebutkan. Zone out sudah melakukan. Yap, di tempatnya berbeda. Hey, ada pergerakan dari Saikot tapi sedikit lagi coba lihat Iron Shiki dalam keadaan yang tidak baik. Namun Anavelnya pun harus kabur dengan sedikit lagi SP di dalam tubuhnya. Summer Force dikeluarkan dan sekarang Aran satu terakhirnya Aran. Bisakah dibertahan dan ternyata Aran pun masih berhasil kabur ke tempat yang berbeda. Malah untuk sekarang Natko dan juga Dream harus merasakan akibatnya. Bahkan untuk sekarang Saikotnya harus pergi lagi ke tempat yang berbeda. Wow, counter setup dari tim Liquid ID yang begitu baik. Dan lebih tepatnya counter damage dari seorang Favian yang langsung mengusir Anavel ke bagian belakang. Dua pemain hilang, Natko menjadi salah satunya, sama-sama kehilangan gold laner. Thanks to Flask of the Oasis dari Widdy tadi ya. Iya. Yang menyelamatkan satu siraman heal up yang begitu cepat dan begitu instan. Tapi sekarang Lordnya mau coba untuk didapatkan tanpanya kontes sama sekali. Yap, tapi Anavel mencoba untuk bisa mendekat tapi masih terhalang dan Lordnya berhasil diamankan oleh Favian. Gak ready karena Retribution dari Anavel belum siap untuk diadu dengan Favian. Yang datang tiba-tiba level 14 pula. Ini bakal membuat tim Liquid ID memiliki react counter setup yang perfect banget gara-gara tadi heal up dari Widdy ke Aran. Wah, ternyata masalahnya memang ada di roamer support bagi kedua belah tim ini. Widdy yang
wah powerful banget sih ketika bergabung dengan Fabian secara langsung. Dan secara itemization pun, ini Fabian udah sampai ke arah Endless Battle. 1v1 Weh. di bottom lane. Oke. Meteor Blade terpaksa dikeluarkan namun untuk sekarang coba masih pede ternyata. Fabian. Wah. Kagak ada gentar-gentarnya bocah ya. Ini orang bener-bener gak ada takutnya sih untuk Fabian sendiri. 3 poin eliminasi, 100% kill. Ada di tangan seorang Fabian, jadi gak heran. Secara damage dia memang akan jauh lebih unggul. Udah pasti sih, mau gimana pun Fabian di sini adalah satu-satunya sumber damage dari tim Liquid ID. Malahan kalau nggak ada dia, tim Liquid ID pasti bakal bingung untuk team fight-nya karena Iron Shiki di depan. Ini udah kesusahan gara-gara ada glue dari Psychots. Ya, tapi dengan Lord yang masuk sepertinya masih agak sulit ya buat menembus mid lane outer turret mereka. Wave minion yang langsung digelui itu cepat dan begitu pula untuk Lord yang bisa langsung termeltdown. Tapi lagi-lagi untuk urusan cut wave, Fabian selalu lebih unggul dibandingkan dengan player dari EVOS. Ya, pasti. Perbedaan 1.500 gold dengan ada Vinpoise juga. Tinggal menunggu nih, apa trade-nya dari EVOS Glory? Top lane kah? Mid lane kah? Top lane kayaknya. Ini bakal ditukar langsung ya outer turretnya di kedua belah sisi. Tapi mid lane-nya nih yang masih sangat sulit ya. Karena sebenarnya dari EVOS Glory juga gak ketinggalan sejauh itu. Oh, dan Fabian sampai inner ternyata. Bahkan ini membuka fleeting time ya untuk Widhi. Uh-uh. Gara-gara dapetin sharing gold dari turret. 2 bahkan langsung sama innernya. Sehingga membuka potensi untuk melakukan split push di bagian top lane juga. Karena seperti yang kita tahu, Angela pun bisa melakukan clear di area lane jauh. Jadi ada 2 nih opsinya dari tim Liquid ID. Kalau mereka mau team fight duluan, ya udah pasti linknya nggak perlu hadir di bagian top lane. Tapi kalau misalkan mau react aja kayak tadi, menjadi eksekutor, ya udah linknya yang bakal show di bagian top lane. Ya, karena dari tadi kita lihat memang Annabelle lah yang bersama ini pastinya dengan Matilda yang akan ngebuka terlebih dahulu. Dan kita tahu juga bagaimana power dari Gading Wing ini gak cuma ofensif tapi untuk defensif juga. Posisi reward manipulation dari Cloud9 akan jauh lebih aman dan sejauh ini damage deal memang dipegang oleh Cloud9 untuk damage tertinggi. Iya, ini permainan yang sangat-sangat lambat sekali temponya. Coba lihat dari poin killnya 3-2 sampai dengan menit 12 loh. Nah, tapi semakin lambat, semakin mengerikan juga buat timnya. Semakin late game pula. Menuju ke item-item yang lebih menyakitkan karena sekarang udah ada endless battle. Jadi tinggal ditutup dengan Blade of Despair atau mungkin nanti item terakhirnya bisa menuju ke item-item selanjutnya seperti Great Dragon Spear. Tapi Blade of Despair sudah dimiliki oleh Fabian. Yap, para pemain dari Coast Glory sepertinya sudah mulai mendekat juga menyatukan lagi tim fight mereka supaya lebih powerful karena sekarang waktunya kita masuk ke arah Lord. Selanjutnya Lord yang mungkin bisa dapatkan oleh kedua belah tim. Kita tahu chance-nya masih sangat besar juga untuk EVOS Glory melakukan kontes. Ini lagi-lagi ya, setup dan react seperti apa yang akan diberikan sama tim Liquid ID. Reaction yang cepat atau jangan-jangan malah EVOS Glory yang akan merespon dengan melakukan sebuah pick off karena Aran dari tadi. Udah terlihat sama Psychots nih, sama-sama membuka vision di bagian Lordnya. Ya, posisinya bebas banget untuk kedua belah sisi XP laner. Tapi aku masih menantikan Iron Shiki sih. Apakah dia akan coba untuk ngebuka tim fight-nya juga dengan ammo vanity yang dimiliki? Atau just wait and see, hanya menunggu saja Aran karena seru banget. Brother, dan ini dia pertempuran akan terjadi tapi Cloud9 tertinggal sendirian di bagian belakang. Untuk sekarang Psychotnya langsung di-crack habis-habisan. Mereka seperti akan kehilangan 2 player secara cepat. Terpisah cukup jauh. Oke. Posisi yang tidak menguntungkan bagi EVOS Glory ketika mereka ternyata melakukan teamfight di area bottom lane. Dan tadi Natko membuka juga zaman force-nya. Cloud9-nya yang tertinggal di belakang tanpa cover sama sekali. Gak ada yang jagain sama sekali di bagian depan. Dan Cloud9 gak punya banyak escape. Jelas kecuali Flicker yang gak sempat digunakan juga Fabian. Sekir langsung ke arah Lord dan 2 pemain. Oke, masih bertahan seperti untuk kali ini Fabian. Dengan ada saat serangan yang udah langsung dikeluarkan Badar saja. Coba lihat, Aran yang memotong di bagian belakang di mana Narko yang malah menjadi korban. Dan sekarang ada Bell mau pergi ke arah Badar. Satu persatu, EVOS Glory mereka hilang. Itu Double kill. ya indah banget. Dia cuma cari di mana Matildanya. Iya. Lalu Fabian itu crossing, dia tidak mencari untuk Matildanya. Karena misalkan Matildanya di bawah, dia bakal start dari mid lane. Iya, Contohnya kayak tadi, pas Matildanya udah ketahuan, Natko di sana sendirian. Natkonya yang dimakan. Sama persis kayak apa yang terjadi ketika tadi Cloud9 di pick off. Betul-betul, dan lihat dari Aran yang responsif banget sih. Untuk setiap tim fight yang coba untuk dibuka oleh tim Liquid ID. Sekarang Lordnya, karena sudah masuk dari top lane dan sepertinya untuk Lord kali ini tidak mungkin disia-siakan oleh tim Liquid ID.
Yap, di bagian bawah Wave Minion masih berusaha untuk bisa masuk dan juga menabrak sementara Fabian. Hadir tadi, Finvoice, Divine Sword, semuanya dikeluarkan. Namun untuk sekarang satu base turret di area bottomnya sudah berhasil dihancurkan. Lord di atas sudah bersiap untuk bertamu pula untuk bisa menghancurkan ke arah defensif yang dimiliki oleh EVOS Glory. Ya, mereka masih bisa menunggu lebih lama lagi makanya. Oke, ada pergerakan tadi seperti dari Saikon dan sekarang. Udah ada real world manipulation alat dikeluarkan. Aran terjebak sendirian tapi Saikonnya tidak ada pola damage yang udah berhasil dihasilkan. Di mana Aran yang sekarang masih berhasil selamat lagi. Zaman Forza dikeluarkan tapi mereka masih dalam mode defensifnya. Again and again and again. Aran tidak tumbang. Masih tidak tumbang, terlalu tebal posisi dari seorang Aran sekarang. Dan Bobian yang begitu galak di area frontline sebagai damage dealer. Ini langsung memukul mundur para pemain dari EVOS Glory sih. Memang base turret di area mid lane masih cukup kokoh. Tapi nanti di objektif selanjutnya ada lane jauh yang harus diurus oleh EVOS Glory. Ini matanya Widi sih nggak lepas cuma dari 2 pemain aja loh. 4 pemain bener-bener dia perhatikan. Even Aran 2 kali dia nggak tumbang. Vengeance yang menyelamatkan diri dan bahkan tadi sempat ada heal up juga yang sempat diberikan oleh Widi. Nah tuh kayak gini nih. Oh, Ini tim Liquid PH. Yap. Ya. Kayak ID tuh. Wih. Nah, itu dia. Recall baru. Recall baru, mantap. Kalian langsung bisa cek di in-game kalian. Di shop sekarang juga. Oke, pemanasan ya untuk tim Liquid ID karena sebentar lagi mereka juga harus mulai melakukan setup ke arah objektif lore-nya. Kalau misalnya kondisi seperti ini, Prof, apakah EVOS Glory masih bisa melakukan kontes? Selama Cloudkun masih aman di belakang, harusnya masih fine-fine aja. Tapi ya lagi-lagi menunggu Fabian untuk melakukan sebuah move. Ini juga berbahaya banget karena dia tidak terdeteksi Nevin dari tadi. Itu nggak kelihatan dia. Ya, dan Falcon nggak boleh keluar sama sekali dari baris base yang mereka miliki. Purple Buff mungkin hanya dapat diikhlaskan saja. Oh masih. Wih masih dapat. Nah, tapi bisa retribution check dari ya. Anavel Iya. itu Oh, akan iya. memicu free lord untuk tim Liquid ID. Sehingga ini bakal membuat EVOS Glory harusnya loh ya. Dia bergerak ke arah lordnya. Iya, setidaknya mereka memberikan perlawanan ya untuk bisa mungkin nge-delay lagi agar tepat waktunya. Dengan 1 cooldown dari Retribution Anavel. Mencari poin eliminasi mungkin bisa saja terjadi dari EVOS Glory. Tapi Wait. sekarang masuk. Langsung dinaikin begitu saja. Coba lihat ada pergerakan yang sudah dilakukan. Di mana sekarang Lordnya udah berhasil lagi diamankan oleh tim Liquid ID. Tapi Cloudkunnya kembali terpisah. Bahkan untuk sekarang mereka satu persatu berhasil diamankan. Di mana sekarang pergerakan dari Fabian begitu bergila. Namun dengan adanya pergerakan di Saikonnya dengan satu orang tadi udah langsung dinaikin begitu saja. Hilang kali ini untuk Saikon. Again and again menyisakan 2 player saja dengan 1 wave minion yang hadir pula. Tapi Imo Pageant dikeluarkan. Bisakah mereka bertahan? Tidak bisa. Game pertama tim Liquid ID. Tim Liquid ID sang penunggang kuda yang begitu luar